Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Briantama, NIM 19042047. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi tugas saya, yaitu tentang penilaian kinerja sumber daya manusia di sektor publik. Yang pertama yaitu definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai suatu penilaian yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, baik karyawan maupun manajer, yang saat ini telah melakukan pekerjaannya. Penilaian yang dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan, atau yang biasa disebut perbaikan berkelanjutan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut Suetisna memberikan petunjuk penilaian kinerja yang efektif sebagai berikut. Langkah pertama yaitu memulai dengan meminta atau mencari pandangan-pandangan dari pihak lain. Yang kedua, menggunakan porsi proses penilaian konsumen internal. Yang ketiga, meminta konsumen internal untuk melakukan pengalaman-pengalaman mereka dengan para pegawai. Dan yang keempat, meluangkan waktu selama beberapa menit untuk mendiskusikan kritikan mereka sebelum Anda menuliskan komentar-komentar. Harus diingat bahwa konsumen internal ini bisa saja berinteraksi tidak hanya dengan Anda. Yang kedua yaitu meninjau ulang keadaan masa lalu. Pastikan bahwa Anda memiliki sistem mereview semua periode penilaian. Susunlah arsip kejadian-kejadian pokok dan masukkan ke dalamnya secara konsisten. Pastikan bahwa Anda mendiskusikan dengan para pegawai tentang kejadian-kejadian negatif yang Anda masukkan ke dalam arsip. Yang ketiga, memberikan salinan penilaian sehingga pegawai dapat melakukan penilaian sendiri. Para pegawai menilai dirinya sendiri berdasarkan variabel-variabel dan tujuan yang ditetapkan. Tahapan dan proses penilaian kerja. Yang pertama yaitu pihak manajemen membangun kebijakan tentang frekuensi penilaian kinerja karyawan untuk berbagai tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, menentukan orang yang ditugaskan menjadi penilai kinerja. Yang ketiga, membuat suatu ukuran, kriteria, atau standar penilaian kinerja. Petugas penilai kinerja pegawai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dan petugas internal yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Dengan catatan, kedua petugas tersebut harus dapat bertindak objektif dan mengetahui persis kinerja pegawai yang dinilainya. Untuk kepentingan memperoleh data tentang kinerja pegawai yang dinilai. Menurut Schuller dan Jackson mengemukakan bahwa sumber data penilaian kinerja pegawai dapat diperoleh dari atasan langsung atau penyedia, pegawai yang bersangkutan, rekan sejawat atau anggota tim, bawahan pegawai yang dinilai, pelanggan, dan hasil pantauan komputer. Penetapan waktu penilaian kinerja. Penetapan waktu penilaian kinerja harus mencerminkan pertimbangan strategis. Penetapan waktu ini dapat melalui dua aspek, yaitu yang pertama, berdasarkan siklus. Frekuensi penilaian berdasarkan siklus meliputi 3 pendekatan, yaitu siklus reguler, yakni berupa sesi peninjauan kinerja formal dengan interval 6 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, periode evaluasi berdasarkan rentang waktu pekerjaan alami. Yang ketiga, periode evaluasi berdasarkan tujuan penilaian. Yang kedua yaitu berdasarkan tanggal penilaian dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yakni menggunakan model ulang tahun berdasarkan tanggal karyawan yang bersangkutan bergabung dengan organisasi, menggunakan sistem titik fokus yaitu para karyawan dinilai pada waktu yang kira-kira sama, misalnya akhir tahun, fiskal atau tahun kalender. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi
melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi secara lebih spesifik. Tujuan dari evaluasi kinerja sebagai dikemukakan oleh Sunyoto tahun 1999 yang dikutip oleh Mangkunegara 2005. Ada 10, yakninya yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja, mencatatkan dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk prestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Sekian dari saya, mungkin hanya segitu. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.